Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan akan segera berpulang. Tugasnya yang mulia hampir selesai. Namun tamu agung tersebut selalu kita abaikan, selalu kita tinggalkan begitu saja. Kita sering mengatakan Ramadan adalah bulan yang istimewa, tapi perlakuan kita terhadap Ramadan sama sekali tidak menunjukkan keistimewaan, bahkan jauh dari kata luar biasa. Kado istimewa di bulan suci Ramadan berupa Al-Quran nyaris tidak pernah kita sentuh, atau kita baca hanya beberapa ayat saja, beberapa lembar saja. Selebihnya kita lebih banyak bercengkrama dengan handphone, tidur-tiduran, bermalas-malasan, mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Sungguh Ramadan akan segera berpulang, tapi sholat kita tidaklah bertambah khusyuk. Justru ingatan-ingatan kita ketika sholat lebih sibuk kepada dunia, lebih memikirkan bagaimana persiapan lebaran, bagaimana berpenampilan di hari raya. Jangan-jangan selama ini kita tidak benar-benar, tidak sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena terlalu sibuk memikirkan THR lebaran dan berbagai urusan dunia lainnya. Mengapa jamaah sekalian? Mengapa kita masih saja menelantarkan bulan suci Ramadan? Padahal di antara kita sudah banyak yang merasakan bulan suci Ramadan belasan kali, ada yang sudah puluhan kali, tetapi tidak ada satupun Ramadan yang kita maksimalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu Ramadan yang kita bersungguh-sungguh untuk beramal soleh, yang kita bersungguh-sungguh untuk menjauhkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu mengidentikan Ramadan dengan perkara dunia, makanan, minuman, bisnis perdagangan, dan berbagai kesibukan dunia lainnya. Yang kata Nabi SAW, dunia ini lebih hina, bahkan lebih hina daripada bangkai kambing. Jangan sampai kita termasuk ayat yang Allah maksudkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan terhadap kehidupan dunia telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Apakah menunggu jasad kita masuk ke dalam kubur baru kita sadar betapa penting membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah menunggu diri kita bercerai dari dunia, kemudian menikah dengan kematian, baru kita sadar betapa pentingnya beramal soleh, betapa pentingnya menjauhkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan yang kita jalani tahun ini belum tentu bisa kita dapatkan kembali di tahun yang akan datang. Kematian terus mengintai. Kapan saja ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan waktu dan tempat kematian bagi seorang hamba, maka ia tidak akan pernah bisa lari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kematian itu pasti akan mendapatimu, pasti akan menghampirimu, meskipun kamu bersembunyi di benteng yang tinggi dan kokoh. Kematian adalah pemutus angan-angan, pemutus cita-cita.
Kematian datang tidak pandang bulu, kepada orang yang tua, orang yang muda, kepada orang kaya, orang miskin. Apabila sudah waktunya tiba, maka nyawa kita akan terlepas dari jasad kita. Apakah kita menunggu waktu itu jamaah sekalian, baru kita menyesal? Dan penyesalan itu sudah tiada lagi berguna. Penyesalan di alam kubur sudah tiada lagi berguna. Orang-orang yang di alam kubur meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk supaya bisa dihidupkan kembali, agar mereka bisa menjalankan salat, agar mereka bisa sedekah. Tetapi permintaan itu tidaklah Allah kabulkan. Apakah kita menunggu waktu tersebut untuk benar-benar membangun kedekatan pada Allah? Apakah kita menunggu waktu tersebut untuk benar-benar supaya kita bertakwa kepada Allah? Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memang berat sekali menciptakan ketakwaan, membentuk ketakwaan yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat sekali untuk mendapatkan ampunan Allah yang bertumpah ruah. Berat sekali untuk mencapai derajat kesabaran yang paling tinggi. Akan tetapi itu semua akan menjadi mudah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, bagi orang-orang yang merindukan perjumpaan dengan Tuhannya. Pertanyaannya, apakah secara jujur kita benar-benar merindukan perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau jangan-jangan selama ini kita hanya berpura-pura menipu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang semu, dengan keimanan yang penuh dengan kebohongan. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka mencoba-coba menipu Allah, dan mereka juga mencoba-coba menipu orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, akan tetapi mereka tidak sadar. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan membalas kebohongan-kebohongan itu dengan balasan yang amat pedih. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir, tidak ada yang paling menyakitkan selain daripada bertemu kemudian berpisah namun belumlah berkualitas. Mari di sisa beberapa jam waktu dari bulan suci Ramadan ini, kita meningkatkan kualitas amal soleh kita. Mari mulai kita sholat berupaya untuk khusyuk. Mulai kita membaca Al-Quran dengan serius. Mulai kita bersedekah benar-benar ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai kita menjalin silaturahim. Bagi yang belum membayar zakat, segera tunaikan zakatnya. Mudah-mudahan di sisa beberapa jam terakhir ini, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, sehingga Ramadan pada tahun ini menjadi Ramadan terbaik, Ramadan yang berakhir dengan husnul khatimah. Husnul khatimah yang paling indah, yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.